Jangan sampai Prabowo berhasil. Bukan saya yang mengharapkan itu, tetapi maksud saya Jokowi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air, jadi supaya tidak salah paham, judul video ini jangan sampai Prabowo berhasil. Bukan saya yang mengharapkan itu, tetapi maksud saya Jokowi. Ya, pasti itu mengharapkan jangan sampai Pak Prabowo berhasil. Nah, saya punya cerita dari sebuah universitas negeri yang cukup terkenal, yang rektornya sangat bijak sehingga disukai oleh hampir sivitas akademika universitas bersangkutan. Setelah menjabat 2 periode kerektorannya, artinya 10 tahun, dia harus diganti oleh rektor yang baru. Nah, rektor nan bijak bestari itu karena manusia biasa, bukan nabi atau rasul, tentu juga punya kelemahan. Ketika ditanya rekan-rekan dosen dari berbagai fakultas, siapa yang kiranya pantas menggantinya, dia menyebut seorang profesor yang merupakan salah satu rekannya, katakanlah bernama Mr. X. Kebetulan Mr. X ini tidak semoncer dan wibawa intelektualnya jauh di bawah rektor yang segera lengser itu. Nah, ketika ditanya mengapa memilih Mr. X, jawaban rektor yang harus meninggalkan kursi rektornya itu cukup mengherankan. Katanya, kalau dia mengganti saya, legacy saya sebagai rektor universitas ternama ini tidak akan dia saingi. Legacy saya akan terus dikenang orang. Dia akan kalah wibawa dan kalah tenar dibanding saya. Nah, cerita kecil ini bisa menolong kita untuk berspekulasi, bukan spekulasi asal-asalan, tentang sikap dasar Jokowi terhadap Presiden Prabowo. Buat Jokowi yang impiannya untuk menjadi presiden 3 periode itu sudah gagal total, dia menerapkan strategi 3 kaki. Mungkin dalam bahasa Inggris disebut sebagai three-pronged strategy. Pertama, menyusup masuk ke dalam kabinet Prabowo dan terus mengganggu Pak Prabowo supaya pemerintahan Pak Prabowo gagal. Jangan sampai Presiden Prabowo berhasil. Kedua, terus menjadikan Partai Coklat patuh setia bukan pada Prabowo tetapi pada Jokowi. Strategi kedua ini nampak sukses besar. Partai Coklat ini merupakan partai terkuat karena kekompakannya, kepemimpinannya, dan kuatnya keuangannya. Sekali lagi, kesetiaannya tetap pada Jokowi, bukan pada Prabowo. Ketiga, sekuat tenaga Jokowi melindungi si Gibran yang amat sangat tidak pantas jadi presiden, akan dipaksakan jadi presiden 2029 sampai 2034. Ya, itu keinginan liarnya Jokowi. Sekelebatan, Jokowi memang kurang waras. Saya pernah mengatakan kesehatan mental dan kesehatan jiwanya perlu dipertanyakan. Nah, kita jadi ingat pada Februari 2024 itu seorang anggota DPD bernama Tamsil Linrung membuat surat terbuka kepada Jokowi selaku presiden. Surat terbuka itu berperihal 2. Pemeriksaan kesehatan jiwa Saudara Presiden RI Haji Insinyur Joko Widodo. Nah, dalam surat resmi Ketua Badan Akuntabilitas Dewan Perwakilan Daerah Tamsin Linrung ditulis antara lain bahwa Poros Transisi Indonesia meminta Jokowi menunjukkan catatan medisnya karena sikapnya yang dinilai tidak konsisten. Sayang sekali, seperti halnya tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi juga tidak pernah mau menunjukkan rekam medis kesehatan jiwanya. Jadi sekali lagi, Jokowi itu manusia yang cukup berbahaya buat Indonesia. Bahwa UCCRP sudah menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terburuk nomor 3 di dunia, saya kira sudah lebih dari cukup.
ya, untuk meyakinkan bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh manusia yang sangat korup dan catatan medisnya yang juga tidak jelas. Nah, Jokowi pasti akan menerjang aturan apapun sejak dari konstitusi, undang-undang, aturan pilpres dan lain-lain asal Gibran bisa jadi presiden. Bahwa dalam bahasa Jawa keinginan seperti itu adalah kemauan wong edan ora keturutan. Buat Jokowi tidak ada soal. Dia lari ke ilmu pokoknya Gibran harus jadi presiden. Nah, kalau orang Jogja menghadapi keinginan yang tidak masuk akal sehat, komentarnya cuma ringan saja, ya, 2 patah kata, ngarang. Ya. Jadi memang betul-betul mengarang sesuatu yang betul-betul ilusi. Nah, target politik Jokowi terpenting cuma satu, gagalkan kepresidenan Prabowo untuk melempangkan jalan buat impian bodoh, liar, dan edan Jokowi, yaitu si Gibran Fufufafa jadi presiden Indonesia. Nah, Jokowi perlu mendalami kearifan Jawa, yang lagi ngedan, ojo nganti kebablasan, mundak dadi edan tenan. Nah, saya kira itu sedikit catatan saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.